maksudnya ini apa yang terjadi dalam kehidupan sampean kok sampai sampean ini seperti ini gitu loh. Bayangkan Mas ya, saya setiap hari disetubui sama kakak saya sendiri Mas. Beh, ini ceritanya masih simpang siur loh. Kalau nggak jelas pulang aja lah Mbak. Gini loh Mas, aku tuh setiap hari disetubui sama kakakku sendiri. Iya. Iya, tapi aku capek Mas kayak gini terus. Aku capek. Apa sampean nggak ada penolakan? Saya udah nolak Mas, tapi berkali-kali kayak gitu terus. Gus, permisi Gus. Sebenarnya saya malu Gus mau cerita ini ke panjenengan Gus. Saya minta tolong Gus. Kok kamu tanya kamu apakan adik aku? Oh mengajar kayak itu. Gus, tolong Gus. Jangan kasar sama aku. Ayo. Sampean ini kakak seperti apa sih? Hah? Kenapa kamu bentak-bentak saya? Itu urusan keluarga saya. Kenapa kamu ikut-ikut? Apa? Kamu mau lawan saya? Sampean kalau dibilangin dengan ngotot-ngotot Mas. Kau bisa mengeluarkan khotam yang ada dalam tubuhmu, tapi khotam yang ada dalam tubuhmu akan tunduk dan takut kepada guruku. Khotam inilah yang akan menjerumuskan pemuda ini sehingga matinya nanti. Sayang. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Mas, saya minta tolong Mas, saya ingin ketemu Gus Idris Mas. Mbak, guru saya ini lagi kholwat, lagi wiritan. Sampean ini datang di saat waktu yang tidak tepat, Mbak. Saya nggak berani. Aduh, iya ya. Mas, saya minta tolong Mas. Gini Mbak, gini. Sebetulnya tujuan kedatangan sampean ke sini tuh mau minta tolong apa sih? Semisal nanti Gusnya sudah selesai kholwatnya, baru saya sampaikan gitu loh. Terus cerita gimana Mas? Ya sama cerita aja apa yang terjadi pada sampean yang mau diceritain Gus ini apa gitu loh. Coba sama cerita biar saya saring dulu genting atau enggak. Kalau memang genting ya terpaksa Gus Adam ya. Betul. Itu. Tapi Wo, apa Gus? ini loh masa
kita ini juga sedang dilanda kesusahan, Wo. Kita ini sedang dilanda kesusahan. Apalagi untuk sahur nanti malam ini kita bingung mau makan apa. Masa di situasi genting seperti ini kita mau terima tamu juga? Kayaknya mau ngotot nih. Oh, nggak mau ngotot gitu, Bos. Kita aja dari kemarin belum ganti baju ya. Mas, saya benar-benar mau cerita sama Gus Idris, Mas. Saya benar-benar sedih. Iya, Mbak, saya tahu. Dari muka jenengan aja udah kelihatan. Maksudnya ini apa yang terjadi dalam kehidupan sampean kok sampai sampean ini seperti ini gitu loh. Bayangkan, Mas, ya. Saya setiap hari disetubui sama kakak saya sendiri, Mas. Beh. Iya, Mas. Makanya Dulu. saya kepingin ketemu Gus Idris sekarang. Gus. Tadi, oh iya, kakaknya di. Bener nggak itu kabar? Waduh. Sama nggak ngapusi tadi? Iya, serius, Mas. Saya setiap hari disetubui sama kakakku. Nggak tanya berkaca-kaca, Gus. Ya, kabar itu bener enggak? Gini loh, Wo. Untuk kali ini bisa masuk kok. Aman. Wo, dari HP. Untuk kali ini tuh kita kan situasinya sangat genting sekali. Iya. Kita kekurangan dana, kita kekurangan uang, ekonomi kita sedang merosot. Kamu tahu sendirilah, untuk sahur para santri nanti malam pun kita masih bingung cari kemana. Gini loh, wow, sudahlah, lebih baik kalau berita itu dirasa tidak benar dan buktinya itu kurang, lebih baik mbaknya ini suruh pulang saja, wow. Lagian sudah malam juga ini. Apalagi kita itu ya Allah butuh sekali yang namanya bantuan dari sahabat-sahabat untuk sahur santri nanti malam, wow. Itu loh maksudku. Oke lah kalau kita di pondok ada pasien yang membutuhkan bantuan Gus Idris, kita bisa untuk mengantarkan kepada beliau. Tapi kan ini bukan di pondok, wah. Betul, Gus. Apa yang jangan katakan betul. Kita memerlukan bantuan dari sahabat-sahabat masalah duniawi. Bahkan kita untuk sahur santri aja masih belum tahu dengan apa. Tapi kan Gusnya pernah bilang kalau ada seorang muslim yang meminta tolong dan dia benar-benar terdesak, sebisa mungkin kita tolong. Tapi kan kita juga belum tahu, Gus, cerita panjang lebarnya dari mbaknya ini seperti apa. Apa enggak kita tanyain dulu, Gus, seperti apa. Tapi jangan dilaporkan dulu ke Gus ya. Iya, kita saring dulu, Gus. Sebelum ke Gusnya kita anu dulu. Saring. Ya. Apakah patut untuk Gus Idris turun tangan atau tidak gitu loh. Betul. Hanya itu. Ya udahlah Mbak, silakan cerita Mbak. Terus aku langsung bilang gitu. Sampean tadi kan ngomong kalau sampean disetubuhin sama kakaknya sampean tuh hampir setiap hari. Hampir setiap hari, Mas. Selalu kayak gitu, Mas. Aku capek. Makanya aku pengen ketemu sama Gus Idris, Mas, sekarang. Saya minta tolong. Itu kakak ipar atau kakak kandung? Kakak kandung. Astagfirullah. Ayo, Mas, minta tolong. Gini, Mbak, sebelumnya saya minta mohon maaf ya. Ayo, Mas, temukan saya sama Gus Idris, Mas. Wah, gini loh, Mbak, kalau cerita ini malah silegenje, apa ya silegenje itu? Simpang siur. Kita belum tahu kenyataannya ya. Percuma nanti saya. Nanti saya jelaskan, Mas, kalau udah ketemu sama Gus Idris, Mas. Yang penting saya temukan sama orangnya dulu. Nah ya, Sujiwo tadi kan nanya, Mbak, Iya. tujuan Mas sampean itu sampai melakukan hal tidak senonoh, itu tujuannya itu apa? Saya nggak tahu, Mas. Masa karena nafsu saja, wo? Nah, kan yang enggak
Masa kakaknya sendiri nafsu sama adiknya, kan pikirannya itu loh Gus. Nah makanya pasti ada tujuan lain, saya yakin itu. Duh, Makanya sama temukan aku sama Gus dulu aja Mas. Nanti saya jelaskan waktu sama Gus. gini loh Mbak, mohon maaf sebelumnya ya. Saya itu bisa saja mempertemukan sampean sama Gusnya, bahkan sekarang pun bisa. Tapi karena di sini sampean tidak sesuai prosedur, tidak chat admin untuk ketemuan apa dan apa, mohon maaf. Kita harus tahu tentang detail permasalahan sampean dulu. Kalau memang sampean ini Gusnya perlu turun tangan, ya Gusnya kita bangunkan dari spiritnya. Tapi kalau nggak perlu, ya cukup kita Gus, betul nggak Gus? Ayo Mas, saya mau minta tolong kemana lagi kalau nggak sama Gus Idris Mas. Yang penting sekarang sampean temukan aku sama orangnya dulu. Gini loh Mbak, di luar sana itu kan banyak toh spiritual yang seperti Gusnya. Tapi kenapa sama ini kok malah milih Gus Idris? Bukannya spiritual yang di luar itu juga mempunyai kemampuan? Ya karena saya yakin Mas, cuma Gus Idris yang bisa bantu saya sekarang. Saya minta tolong Mas, temuin aku sekarang sama orangnya. Aduh, piye, gimana Gus? Ini ceritanya masih simpang siur loh. Kalau nggak jelas pulang aja lah Mbak. Gini loh Mas, aku tuh setiap hari disetubui sama kakakku sendiri. Iya. Iya, tapi aku capek Mas kayak gini terus. Aku capek. Apa sampean nggak ada penolakan? Saya udah nolak Mas, tapi berkali-kali kayak gitu terus. Iya. Iya Gus. Alasannya apalah. Apalagi waktu aku itu masih perawan. Dan sekarang alasan buat ritual lah, buat apa? Yang penting aku temuin dulu Mas sama Gus Idris, minta tolong. Gus, ritual? Iya. Ayo Mas. Ritual? Waduh. Nggak jelas ini. Mbak, kalau saya... Aduh, wow. Iya. Saya tak tanya. Kalau boleh tahu, sudah berapa kali sampai Mbak? Udah berkali-kali Mas. Ayo Mas, minta tolong. Mbak, di sini saya jelaskan ya. Ya, Kita Mas. ini, apalagi Gus Idris, sedang mengalami kesusahan, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya pribadi, lebih baik mbaknya pulang saja. Karena apa? Kita ini juga memiliki masalah yang saya rasa lebih besar dari masalah panjenengan. Jadi apa ya, kamu tahu sendiri Lawoh, kita itu sangat membutuhkan sekali uluran tangan dari sahabat-sahabat agar para santri yang di pondok itu bisa makan dengan layak. Woh, untuk sahur nanti malam saja kita masih bingung mau makan apa. Masa iya kita harus oke lah membantu sesama muslim, tapi aku rasain tuh Gus Idris lebih butuh itu loh. Paham gak sih maksudku? Saya paham Gus yang jenengan maksud, dan saya pun setiap malam selalu memandangi beliau dengan tatapan yang bahkan setiap malam air mata saya ini tidak bisa kok namanya yang tidak mengalir Gus. Itu Pasti sahabat-sahabat juga merasakan apa yang kita rasakan. Tapi di saat di situasi yang seperti ini, kita tanpa bantuan sahabat-sahabat ya nggak bisa apa-apa Gus. makanya itu jangan bangunkan Gus Idris dari kolwatnya. Beliau tuh belum makan. Kalau kita bangunkan takutnya yang pertama mengganggu beliau, terus yang kedua malah menjadi beban pikiran beliau gitu loh. Beban yang sudah beliau pikul itu sangatlah besar, terus ketambahan dari masalah mbaknya ini. Aduh,
Runyam, oh. Sedangkan masalah kita aja belum selesai. Ya. Sudah Mbak, lebih baik sampai pulang saja Mbak. Gak bisa mas, aku harus ketemu Gus Idris sekarang mas, minta tolong. Beh, angel kandhanane wong. Gini loh Mbak, Ayo mas. kita ini tuh masih sepenuhnya kondisi kita ini belum stabil. Kalau sampai guru saya nanti pikirannya terpecah, memikir masalah panjenengan, memikir masalahnya beliau, sahabat-sahabat yang akan tertelantarkan Gus. Dan takut saya Mbak, Gusnya nanti kalau terlalu banyak pemikiran dia akan sakit. Ya itu wow, makanya. Ini ada komentar wow dari Ibu Tini. Saya sudah transfer Gus. Terima kasih Ibu Tini. Masya Allah. Ayo sahabat, siapa lagi yang ingin membantu Gus Idris seperti Ibu Tini ini, membantu untuk makan para santri sahur nanti malam, langsung transfer ke nomor rekening Gus Idris sahabat ya. Betul sahabat. Ini contoh Ibu Tini ini sudah transfer wow katanya. Terima kasih ya Bu. Dan saya tekankan untuk sahabat-sahabat Gus, siapa yang bersedekah di bulan Ramadan ini, Ya. insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, ini dari Bunda Sari juga wow. Sepertinya sahabat-sahabat ini sedang berlomba-lomba bersedekah di bulan Ramadan kepada Gus Idris wow. Betul Gus. Ayo sahabat langsung transfer ke nomor rekeningnya Gus Idris sahabat ya. Selain itu bisa dikatakan palsu. Betul. Karena banyak orang di luar sana yang ngomong minta sumbangan gini-gini untuk bantu Gus gini. Tapi nggak nyampe. Tapi nyatanya tidak ada sama sekali. Kita masih keleleran di jalan. Betul. Betul sahabat. Betul apa yang dikatakan Gus Adam. Itu sangat betul. Makanya saya tekankan kalau sahabat-sahabat ingin membantu, ingin bersedekah, langsung chat Langsung sudah. di admin atau itu langsung chat langsung transfer ke rekeningnya Gusnya. Iya seperti bunda-bunda ini. Nah, atas nama Muh Idrisul Marbawi Gus. Seperti kemarin kita dikasih rezeki, artinya kita bisa makan nasi goreng. Betul. Meskipun hanya nasi goreng itu sangat berharga. Itu wow. Itu sangat berharga bagi kita. Walaupun sedikit bantuan dari jenengan, insya Allah bantuan jenengan ini, sedekah panjenengan ini bisa menjadi saksi kelak di akhirat dan bisa menjadi penolong panjenengan untuk masuk surganya Allah. Ayo berlomba-lomba sahabat. Ayo mas, terus saya gimana mas? Saya minta tolong. Apa perlu saya buka baju saya biar saya lihat bajuku ini memar-memar mas? Saya juga dianiaya mas. Ayo mas, minta tolong. Bisa Gus. Suciwo. Gus. Gus. Benar yang disampaikan perempuan itu. Dia sampai berani ke tempat ini karena dia mengalami siksaan batin dan siksaan fisik dari kakak kandungnya sendiri. Dan sekarang nggak lama lagi kakak kandungnya menuju ke sini karena HP-nya di tracking. HP-nya Jadi tahu tempat khalwat kita. Waduh. Mbak. Wes jangan sama kita ambil perkara nih. Terus kita harus gimana Gus? Ya mau nggak mau ini kewajiban kita menolong. Kita tolong. Silakan Dok. Kemarilah. Kapan kesini Mbak? Suruh Gusnya kesini. Nggak usah takut. Mari. Gus, permisi Gus. Sebenarnya saya malu Gus mau cerita ini ke panjenengan Gus. Saya minta tolong Gus. Bangunlah. Aku sudah mengetahui kisahnya. Bukan berarti kami tidak mau menolong.
Tapi jujur kami keadaan di sini juga sedang diuji begitu berat oleh Allah. Asal kamu tahu, kami sedang diuji. Harta yang diamanahkan kepada kami miliaran dirampas oleh orang-orang yang zalim. Dan kami lebih berat mbak ujiannya. Dan kami harus menghidupi umat, menghidupi para santri dan anak yatim. Bahkan saat ini tempat tinggal kami pun gak ada kecuali di pesantren. Tapi jikalau kami balik ke pesantren, kami lebih sedih lagi melihat para santri tidak ada yang dimakan buka puasa dan sahur. Insya Allah kami bantu semaksimal mungkin, semampu kami. Kalau kakaknya kesini dan sampai sini gimana Gus? Ya kamu hadapi wah. Hati-hati, dia punya ilmu juga loh wah. Bisa kamu dibelah ini perutmu. Insya Allah Gus. Dengan adanya Liontin Lailatul Qadar yang saya pakai ini aman Gus. Pendekar kok berani yang bawa mustika. Gimana lagi Gus? Kamu ini kayaknya semangat banget yang bantu kalau ada ceweknya. Siapa yang bawa cewek ke sini? Saya nggak tahu Gus. Nah, nggak mungkin, pasti kamu itu. Jangan-jangan kamu dikasih makan ya? Boten Gus saestu. Boten. Tiba-tiba mbaknya tadi itu berkelimpungan di situ Gus. Akhirnya saya sama Gus Adam inisiatif. Gus itu siapa ya? Kok ada perempuan lama di sini? Saya gitu Gus. Nah, itu kan Rosa. Kamu kenapa di sini? Dari tadi aku cari kamu ini. Gus, saya minta tolong, Gus. Kamu tolong apa kamu? Capek aku mas sama kamu. Apa? Saya nggak ngelakuin apa-apa sama kamu. Saya buat apa sama kamu? Ayo Gus, tolong Gus. Apa ini kamu kesini? Kegebuk reok ini. Mau minta tolong apa kamu ya? Kamu siapa kamu? Saya Sujiwo Mas. Kamu apakan ada aku? Heh, kok kamu tanya kamu apakan adik aku? Oh, mengajar kamu itu. Gus, tolong Gus. Jangan kasar sama tuh. Ayo, kita pergi dari sini. Tolong Gus. Ini masalah keluarga. Jangan ikut campur kamu ya. Gus, tolong. Mas. Ini masalah keluarga ya. Kamu jangan ikut-ikut ya. Apa maksud saya seret-seret adik sampean? Ini sudah Lihat adikmu kesakitan Mas. Adikmu kesakitan, lihat. Udah. Dia urusan saya. Sini ya Mas. Sampean kalau memang berani sama laki-laki Mas, jangan sama perempuan Mas. Kalau memang sampean pejantan. Sekarang Mas maunya apa? Ya. Ini urusan keluarga saya. Mas jangan ikut campur. Apakah pantas dibilang kakak yang seharusnya mengayomi, menyayangi adiknya, malah tidak merenggut masa depannya, bahkan zalim kepadanya dan menganiayanya? Harusnya kamu sebagai kakak itu menjaga adik kamu, bukan malah menganiaya seperti itu. Kau tahu apa? Sampai tahu apa? Masalah keluarga saya. Aku tahu, karena kamu bersekutu dengan iblis, makanya sampai ritual menyetubuhi adik kandungnya sendiri. Ah, bullshit, itu semua hanya omong kosong itu. Suatu saat pasti akan terungkap kebusukanmu. Ayo kita pulang Aku nggak mau. Santai dulu Mas. Ini adik saya berkewajiban untuk menjaganya ya. Anda jangan melarang-larang saya. Tapi adik sampean meminta bantuan kepada kita. Emang ada masalah apa adik saya sampai datang ke sini? Kok kamu tanya ada masalah apa? Kamu nggak sadar kamu lapor sama aku. Apa yang aku lakukan sama kamu ya? Yang ini ki Mbak. Maling aku penjara bok. Orang enak sini maling aku. Emang kau hati kurang beruntung loh itu. Loh. Kamu ini kakak yang nggak bisa bersyukur, tolol. Sampai ini kakak seperti apa sudah? Hah? Kenapa kau bentak-bentak saya? Itu urusan keluarga saya. Kenapa kau ikut-ikut? Apa? Kamu mau lawan saya? Sampai kalau dibilangin, jangan ngotot-ngotot Mas. Ingat. Terus maunya gimana? Adikmu masa depannya sudah kau renggut. Itu semua fitnah. Itu semua fitnah. Kau Tahu dari fitnah? mana? Iku asli. Kau memang ada kurang ajar. Enggak mau. Pulang dewe. Kau itu. Kau diuntung kau itu. Sebetulnya nggak tahu diuntung adalah kamu. Dia sudah
menjadi tanggung jawab saya. Kamu jangan ikut campur. Kamu pergi. Saya tidak akan ikut campur kalau adik sampean yang tidak meminta bantuan ke sini. Tapi karena adik sampean yang minta bantuan ke sini, maka saya akan ikut campur. Cepat saja kalau sampean berani. Ayo. Kamu mau apakan saya? Mau nantang saya? Kalau memang sampean ingin mengetes saya, silahkan. Saya akan copot yang ini. Udah sayang, ayo kita pulang. Aku lo capek mas, Udah, aku ayo kita tanya ke pulang. sampean aku salah apa Udah, sih mas? Kita pulang ayo. Mas aku Ini urusan capek, keluarga. kamu kenapa harus ngenenan aku ki capek mas, aku gak kenal terus Hei, capek. berhenti. Aku salah apa? Kalau memang kau berani, jangan tarik adikmu. Kasihan dia. Sampai tetap di belakang saya, Mbak. Apa urusan kamu, eh? Dan ini sudah menjadi kewajiban saya. Urusan ini siapa? Urusan saya hanya ingin menyelamatkan orang muslim dari kezaliman. Apa? Takut? Saya ini tidak takut ya. Saya masih menghormati Anda. Mana hormat? Kamu Saya hormat mau sama balas. saya? Mana kamu nggak hormat sama sekali? Kamu duluan yang menantang saya ya. Kamu yang berkelakuan tidak sopan di depan guru saya. Sudah kamu apakan adik saya? Sehingga dia ngelawan sama saya. Tanya ini pada adikmu sendiri. Saya ngapain adik kamu? Ayolah mas, Menyentuh pun aku saya salah tidak. apa mas? Aku salah apa? Kesamaan aku salah apa mas? Udahlah, ayo kita pulang. Ayo. Udahlah. Kok kamu kita tega pulang, sih ayo. sama Aku tuh sayang sama kamu. Ayo. sayang apa? Ayo kita pulang. Kalau sayang kamu nggak mungkin ngancurin hidupku mas. Ayolah. Nggak mau. Jadi Ayo, Mas, siapa tolong. ini? Kamu minta tolong sama orang yang nggak kau kenal itu. Dia kenal kok sama saya. Siapa dia? Tahu dari mana? Dia kenal sama saya, sama guru saya, sama sahabat karib saya. Kamu saja yang nggak kenal sama saya. Mungkin kau telah merenggut, merebut dan telah menodai adik saya. Saya tidak terima. Saya menodai adikmu. Buat apa? Jangan memutarbalikkan fakta. Bukankah pelakunya adalah kakaknya sendiri atau kamu? Kenapa orang lain yang tidak mengenal apa-apa dan tidak tahu apa-apa kau kambing hitamkan? Itulah kalau jiwamu sudah menyatu dengan iblis laknatullah, menghalalkan segala cara. Hati-hati mas, karma. Diam kau hanya berkedok agama untuk mencari keuntunganmu sendiri. Adikku itu urusanku, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Kalau adikmu tidak datang ke tempat kami, ke gubuk kami, nggak mungkin kami ikut campur. Bukankah begitu? Betul, Gus. Tapi adik kamu yang memaksa kami untuk membantunya. Katakan pada adik kamu. Lagi pula sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Alah, jangan sok. Kau pandai menyimpan bangkai dimanapun pasti akan kecium. Ayolah mas, sudah mas, tobat mas, akui kesalahanmu mas. Aku capek mas, ayo. Udahlah kita pulang, jangan dia hiraukan mereka ini. Mereka Ayo ini siapa? Ayo ngaku. Aku ini keluargamu, kakakmu. Kamu harus ngaku sama mereka, kamu apa ngaku? Aku ngaku apa? Saya berbuat apa sama kamu? Ayolah mas, capek. Udahlah, ayo kita pulang. Ayo kita Nggak pulang aja. mau. Lebih baik sampean akui apa yang sampean lakukan, Mas. Ayolah mas, tobat mas, ayo mas, istighfar. Kau bilang aku tobat. Emangnya aku sudah ngelakuin apa sama kamu? Kamu nggak inget mas? Kamu lupa mas? Hah? Kamu akui aja di depannya mereka. Kamu cok munafik jadi orang. Otak kamu tahu di mana? Masa adik kandungnya sendiri disetubui berkali-kali? Kalau enggak karena misi tertentu, enggak mungkin kamu lakukan. Aku yakin di balik itu semua ada misi. Misi Ritual apa yang kamu. kau maksud? Memang sekarang belum terbongkar, tapi lambat laun, cepat lambat, itu semua akan tahu, termasuk semua keluargamu akan tahu sifatnya. Bacot kau ini.
Kau ini gembel. Tahu apa kamu soal keluarga saya? Kau ini cuma berkedok agama untuk mencari keuntunganmu sendiri ya. Apa kamu? Mulutmu kalau bicara diatur sama guru saya, Mas. Kau boleh menghina saya, kau boleh merendahkan saya, tapi kalau sampean ngomong tidak teratur di depan guru saya, Dia punya ilmu kanuragan. Hati-hati. Dia punya ilmu hitam. Gus, Pakai aja. saya pakai. Ya. Bismillah. Lebih baik kau bertobat. Akui kesalahan kamu. Kurang ajar. Ingat perkataan saya, Mas. Sampean tidak akan bisa menyentuh guru saya. Apalagi setelah guru saya pulang dari Mesir. Ilmu beliau sekarang sudah tidak ada tandingannya dibanding spiritual-spiritual lain. Dan satu, jangan sampai mulutmu menjadi harimaumu sendiri. Dan satu, Mas, ayolah Mas, sudah Mas, tobat Mas. Benar apa yang dikatakan mereka, Mas? Mereka itu orang baik, Mas. Ayo Orang Mas, baik tobat. apa? Mereka itu suka bantu orang lain. Ayo, kamu pulang Mas, pulang. Tobat Mas. Hati-hati, wah. Hati-hati, wah. kau bisa mengeluarkan khotam yang ada dalam tubuhmu. Tapi khotam yang ada dalam tubuhmu akan tunduk dan takut kepada guruku. Hati-hati, wah. Khotam inilah yang akan menjerumuskan pemuda ini. Sehingga matinya nanti. Disayangkan. Sudah, wah. Keluarkan saja. Biarkan dia pulang dulu. Paling enggak hari ini gurunya dia sudah tahu bahwa dia ke tempat yang salah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk segera memberhentikan ritual ini. Kamu biarkan khotam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Wa sami'un alim. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Biarkan, wah. Biarkan. Orang tidak berguna. Mbak, Ayo, tolong. Sadarkan kakak saya. kakak sampean sudah sadar. Saya minta tolong. Mbak, sampean sabar. Akan ada waktunya kakak sampean akan dibongkar sama guru saya. Kalau memang sampean bersungguh-sungguh ingin kakak sampean sembuh dan kembali seperti semula, dan sampean ingin kebahagiaan sampean kembali, minta tolonglah kepada Allah perantara guru saya. Makasih Mas. Ingat, kalau kau tidak mau pulang denganku, kau semua akan mati di sini. Saya akan membawa guruku ke sini untuk balas dendam. Ayo kita pulang. Enggak Mas, tobat Mas. Kalau gitu saya akan kembali lagi. Hati-hati kalian semua ya. Sudah, Mbak. Ini adalah
cara Allah sayang kepadamu. Mungkin selama ini kau jauh dari Allah. Mungkin saatnya waktunya kamu hijrah sekarang. Ini cara Allah pengen dekat kepada hambanya. Dengan cara kamu dikasih ujian yang sangat berat menurut hidupmu. Tapi yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Tapi kalau saya ingat itu saya malu, Gus. Saya sakit, Gus, kalau inget-inget itu, Gus. Kalau panjenengan ingat Allah, semakin berat dan semakin sakit ujian yang diberikan Allah, maka semakin diangkat derajatmu setinggi-tingginya. Yakinlah itu, Mbak. Saat ini pun aku juga sama, merasakan pedih, sakit, karena hakku dirampas oleh orang-orang zalim. Tapi ini cara Allah sayang kepada kita. Kemarin kami masih bergelimang harta, Mbak, lebih jauh daripada kami dekat kepada Allah. Tapi sekarang, semenjak harta kami dikuras habis oleh musuh kami lebih sering kholwat di tempat-tempat seperti ini, tafakkur wa tadzakkur kepada Allah. Karena kami dituntut untuk menghidupi orang banyak, santri-santri kami. Kami belajar untuk selalu husnuzon, baik sangka kepada Allah. Ini cara Allah untuk menaikkan derajat hambanya. La yuqaddiru syai'an illa li hikmah. Takdir pahit, pedih, perih yang menimpa hidup kita, itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Tapi saya malu, Gus. Banyak laki-laki yang menjauhi saya karena saya kayak gini, Gus. Saya merasa hina, Gus. Apa ada laki-laki yang mau nerima saya kalau kondisi saya sudah kayak gini, Gus? Dekati sang pemilik hati. Kalau sang pemilik hati, sang Khalik atau Allah Azza wa Jal, mengetuk hati laki-laki yang bisa menghormati perempuan yang membahagiakanmu, yang memuliakanmu, maka suatu saat akan datang lelaki tersebut yang akan bisa membahagiakanmu dunia dan akhirat. Yakinlah itu. Tapi saya capek, Gus. Wajar manusiawi. Saya malu, Gus. Insya Allah, dengan kamu pertemuan malam hari ini, kamu mendatangi tempat ini dibarengi turunnya maunah dari Allah. Amin. Lain kali kamu boleh datang ke tempat ini, mungkin dengan cara merubah sedikit-sedikit apa yang disarankan dalam agama. Kamu bisa datang ke tempat ini dengan memakai penutup rambut kamu. Dengan cara sedikit-sedikit kamu belajar Islam, insya Allah Allah akan merubah hidup kamu. Dari yang kelam, dari yang buruk, dari yang pedih menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Yakinlah itu, Mbak. Baik, Gus. Suciwo, Mbak ini antarkan ke jalan raya. Ya, antar pulang. Jangan, cukup di jalan raya saja. Gus, saya pamit ya. Ya, antarkan ke Sedam ya. Terima kasih. Biar nggak fitnah. Ya. Saya antarkan dulu, Gus. Sabar ya, Mbak. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih dan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
di panutan kita. Lulus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan.